Pendirian gereja bisa dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang diyakini terjadi sekitar tahun 30 Masehi setelah kebangkitan Yesus. Para rasulnya, terutama Petrus dan Paulus, memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Kristen dan pendirian komunitas Kristen awal. Petrus yang dianggap sebagai rasul pertama dan sering disebut sebagai batu karang karena oleh Yesus, memainkan peran penting dalam memimpin komunitas Kristen awal di Yerusalem. Dia juga dikenal karena pidato-pidatonya yang berapi-api membantu menarik banyak orang ke dalam agama Kristen. Paulus di sisi lain dikenal karena misi-misinya ke berbagai kota di seluruh Kekaisaran Romawi, di mana dia menyediakan banyak gereja dan sejumlah surat yang sekarang menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Dalam Alkitab, dia juga memainkan peran penting dalam pembukaan agama Kristen pada non-Yahudi atau orang asing yang membantu agama ini menyebar lebih luas. Penganiayaan terhadap umat Kristen dari Kekaisaran Romawi dimulai sekitar tahun 64 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Menurut sejarah, Nero menyalahkan umat Kristen atas kebanggaran dasar yang melanda Roma pada tahun itu, yang memicu gelombang pertama penganiayaan terhadap mereka. Penganiayaan ini berlanjut dengan berbagai tingkat intensitas di bawah pemerintahan Kaisar-Kaisar Romawi berikutnya. Puncak terjadi di bawah pemerintahan Diocletianus 284-305 Masehi yang melancarkan apa yang sering disebut penganiayaan agung. Selama periode ini, gereja-gereja dan kitab-kitab suci Kristen dihancurkan dan banyak umat Kristen yang menolak untuk hal iman mereka dieksekusi. Penganiayaan ini berakhir pada tahun 313 Masehi ketika Kaisar Konstantinopel yang Agung adalah deklarasi yang dikeluarkan pada tahun 313 Masehi oleh Kaisar Konstantinus yang Agung dan Licinius yang saat itu memerintah bagian timur Kekaisaran Romawi. Edik ini memberikan kebebasan beragama kepada semua warga Romawi dan secara resmi mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen. Edik ini merupakan titik balik penting dalam sejarah gereja sebelumnya. Umat Kristen yang sering mengalami penganiayaan dan diskriminasi, namun dengan demikian mereka mendapatkan kebebasan untuk menyembah secara terbuka dan membangun gereja. Edik ini juga memerintahkan pengembalian properti yang telah disita dari umat Kristen selama periode penganiayaan. Ini memungkinkan gereja untuk membangun struktur dan institusi yang menjadi dasar bagi perkembangan di masa depan. Edik Milan bukan hanya penting bagi sejarah gereja, tetapi juga bagi sejarah kebebasan beragama secara umum. Ini adalah salah satu deklarasi kebebasan beragama pertama dalam sejarah dan membuka jalan bagi penerimaan dan toleransi agama-agama lain di masa depan. Konsili Nisea yang diadakan pada tahun 320 Masehi adalah pertemuan penting bagi para pemimpin gereja dari seluruh Kekaisaran Romawi. Konsili ini dipimpin oleh Kaisar Konstantinus yang Agung dan merupakan konsili eksekusimis pertama dalam sejarah gereja. Tujuan utama Konsili Nisea adalah untuk menyelesaikan kontroversial Antrianisme, sebuah ajaran yang dibawa oleh seseorang pendeta yang bernama Arius dari Alexandria yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan yang sama dengan Bapa. Kontroversi ini telah menyebabkan perpecahan dalam gereja. Hasil utama dari Konsili Nisea adalah Nicene Creed atau pengakuan iman Nisea yang menegaskan bahwa Yesus adalah hakiki Allah dari dan homoousios Petrobis sama dengan Bapa. Ini adalah pernyataan iman yang sangat penting yang masih digunakan oleh banyak denominasi Kristen hingga hari ini. Konsili Nisea juga membuat keputusan penting lainnya seperti penentuan tanggal Paskah dan pengesahan hukum kanonik pertama gereja. Konsili Nisea adalah momen penting dalam sejarah gereja karena membantu menetapkan doktrin dan struktur organisasi yang masih berlaku hingga hari ini.